Anak-anak, kali ini ibu akan mendongeng. Mendongeng apa ya? Coba perhatikan. Ini apa, Nak? Iya, mendongeng tentang lebah, beruang, dan juga bebek. Kita mulai ya. Dongeng dari ibu, perhatikan baik-baik karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng ini. Pada suatu hari di hutan belantara yang lebat sekali, banyak pohon-pohon besar, juga bertebaran bunga yang berwarna-warni. Nah, di satu buah pohon yang berada di pinggir kali, ada pohon besar. Di salah satu rantingnya ada sebuah benda. Apa ya, Nak? Iya, ini adalah sarang lebah. Jika pagi hari, sarang ini berterbangan mulai keluar. Terbang hinggap di pohon-pohon, kemudian hinggap pula di bunga-bunga yang cantik. Ya, di bunga-bunga untuk apa? Mengisap sari madunya. Ya, sari madu ini nanti akan diolah, kemudian disimpan di dalam sarangnya. Di sini banyak madu ya, Nak ya. Jadi setiap pagi lebah-lebah itu keluar, kemudian menghisap sari madu di bunga-bunga yang indah, kemudian diolah di dalam sini. Ya. Ini setiap pagi dilakukan oleh lebah-lebah tadi. Kemudian tidak lama terdengar suara bum, bum, bum. Suara apakah itu? Iya, suara sang beruang berjalan dengan gagahnya. Bum, 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 bum. Itu aku mendengar suara lebah. Pasti banyak sekali madu yang sudah dihasilkan oleh lebah. Bum, bum, bum. Aku akan ke sana. Setelah sampai di pinggir sungai, dia langsung apa? Langsung menikmati madu-madu yang lezat dan manis. Manis sekali ini madunya ya. Inilah kegiatan setelah lebah, kemudian muncul sang beruang. Tidak lama terdengar suara riuh rendah. Suara siapakah itu? Teman-teman, tadi ada suara yang keras sekali. Pasti suara beruang. Itu tandanya ia akan pergi ke sungai. Yuk, kita menyusul beruang. Karena jika kita mau berenang, ada beruang, kita aman, tidak diganggu oleh binatang-binatang yang lain. Yuk, kata teman-teman bebek yang lain. Yuk kita ke sana, ikuti beruang di belakangnya. Akhirnya bebek tadi ke sungai. Dia berenang dengan riang gembira karena aman, ditemani oleh sang beruang yang sedang menikmati madu, aman, tidak diganggu. Itulah kegiatan yang dilakukan oleh siapa, Nak? Oleh lebah, oleh beruang, dan bebek. Ini dilakukan setiap hari, berminggu-minggu. Mereka melakukan aktivitas dengan semangat dan riang gembira. Suatu ketika ada kejadian terjadi. Ya, ada suatu kejadian. Lebah ini berkata kepada teman-temannya, "Aku malas. Aku ingin libur, tidak mau mencari madu, tidak mau bekerja," gitu.
lebah-lebah yang iya ya, kita libur ya, tidak usah mencari madu, tidak usah bekerja. Tidak lama karena tidak terdengar suara madu, suara lebah, ya maaf suara lebah. Beruang pun sama. Aku juga malas, aku mau tidur aja di sarangku, di gua aku yang luas. Aku mau tidur aja. Nah, karena tidak ada suara beruang, bebek pun malas. Ah, kok tidak terdengar suara beruang ya? Udah, kita di kandang saja ya. Kita tidak usah keluar berenang. Mendadak, sejak saat itu hutan belantara itu sunyi senyap. Di pinggir-pinggir sungai banyak rumput-rumput liar. Sudah tidak ada lagi suara lebah, suara beruang maupun suara bebek. Itu berlangsung lama. Tetapi anak-anak, setelah berlangsung lama hutan rimba itu sunyi senyap dan dipenuhi tumbuh-tumbuhan liar, apalagi yang di pinggir sungai, lebah tiba-tiba keluar. Kenapa hutanku yang indah jadi seperti ini? Tidak ada suara-suara indah, tidak ada suara kawan-kawanku. Ia memanggil kawan-kawannya yang lain. Kawan-kawan, ayo kita keluar lagi, ayo kita bekerja lagi. Hinggap di pohon-pohon, hinggap di bunga-bunga yang cantik. Ayo kita mulai bekerja lagi. Kita ciptakan hutan kita yang indah ini seperti semula. Akhirnya lebah-lebah ini keluar dari sarangnya. Ia mulai melakukan aktivitas yang seperti biasa. Ia keluar dengan kawan-kawan yang lain, hinggap di bunga-bunga yang cantik, kemudian menghisap sari-sari bunga dan diolah menjadi madu. Nah, karena riuh rendahnya suara lebah-lebah tadi, siapa ini nak? Iya, beruang yang tertidur akhirnya bangun. Wah, terdengar suara lebah berterbangan. Aku akan menyusulnya. Boom, 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 boom. Suara ini badannya, kaki yang besar ya. Aku akan pergi ke pinggir sungai, ke pohon besar, dan aku akan menghisap dan menyantap madu-madu. Kemudian ia menyantap lagi. Nah, karena tadi terdengar suara beruang, bebek pun terkaget. Teman-teman, ada suara beruang lagi. Yuk, kita ke sungai lagi. Kita berenang bersama-sama, bermain air dengan riang gembira, dijaga oleh beruang. Bebek pun pergi ke pinggir sungai. Tetapi sungainya sudah banyak rumput-rumput liarnya, tapi tidak apa. Kemudian turun hujan, rumput-rumput dibersihkan. Kemudian bebek itu dengan leluasa berenang dengan riang gembira. Akhirnya apa? Mereka semuanya semangat, ya, karena tadi lebahnya sudah keluar dengan aktivitas yang biasa. Beruang pun sudah muncul dan bebek-bebek pun sudah muncul. Akhirnya hutan yang tadi berantakan dengan rumput-rumput liar, hutannya kembali cerah lagi, semarak lagi ya, dengan kehidupan rutinitas yang tadi, karena semangatnya sang lebah, beruang, dan bebek. Jadi semangat itu, semenjak itu ya, mereka semakin giat bekerja, ya, bermain dengan bebas, semua senang, ya, semua gembira. Nah, anak-anak, pelajaran yang tadi
kita dapat dari cerita lebah, beruang, dan bebek adalah antara lain, jika bekerja keras, tentu kita akan menikmati hasilnya. Dan ketika satu orang atau siapapun melakukan kebaikan, yang lain akan merasakan senang dan menerima kebaikan itu. Jadi jangan berhenti, jangan putus asa, jangan, yang harus bersemangat, yaitu melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan jangan pantang mundur, terus bekerja keras, terus berusaha. Hari ini aku belum lancar membaca, esok harus lancar. Yaitu dengan apa? Bekerja dan berusaha. Itulah dongeng hari ini. Nanti esok hari kita dengarkan dongeng-dongeng yang lain.